Ini luasan berapa? Ini sekarang 20-an. 20 hektar? Ya. Ada berapa populasi? Nggak tahu 2000 kayaknya ada. 2000 ada ya? Jenis apa aja yang ditanam? 90% musangking. Berarti ada saran dong buat penanam nih? Ya, bibit kecil aja lah. Bibit kecil aja ya? Ya, di sini. Apa? Kena angin tuh yang dongkelan tuh banyak. Roboh ya? Gila. 4 tahun setengah nih. Gila, tanahnya apa orangnya yang bikin ya? Ini loh yang di ini luasan berapa? Ini sekarang 20-an. 20 hektar? Ya. Ada berapa populasi? Nggak tahu 2000 kayaknya ada. 2000 ada ya? Jenis apa aja yang ditanam? 90% musangking. 90%? Ya. Kenapa pilih musangking? Kagak tahu, itu udah takdirnya mungkin. Oh, takdirnya ya? Beli bibit 90% musangking semua gitu kan. Bawor sama duri hitamnya 10%-an kayaknya. 10%? Iya. Ya. Untuk kendalanya gimana di sini? Ada nggak? Di sini tanahnya pecah-pecah. Tanahnya gampang pecah ya? Ya, tanahnya gampang pecah. Terus kadang-kadang hujan. Kata Mas Yanto kan harus tegas ya. Iya. Kalau di sini jarang-jarang yang dapat sebulan full gitu. Kadang-kadang cuma 3 minggu hujan lagi gitu. Tapi untuk 3 minggu tanah udah pecah belum? 3 minggu nggak terlalu. Nggak kurang ya? Sebulan udah masuk segini lah. Oh. Udah mulai pecah gitu. Untuk pangeran aman ya di sini? Nah itu juga bisa jadi. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah nambah sumur bor kita. Oh pakai bor? Nggak ada ini, nggak ada. Oh nggak ada sumber ya? Nggak ada. Penyiramannya pakai apa sistemnya? Gravitasi. Pipanisasi berarti ya? Ada tarlang juga. Wah. Tarik selang. Oh tarik selang juga ada ya? Mengkombinasi. Kombinasi ya? Kombinasi kearifan lokal. Itu namanya the power of selang. Oke, the power of selang. Wah, luar biasa. Di sini DP-nya berapa ini? 450. 450 ya? Ya. 450. Bagus ya untuk musangking. Ini untuk buah berapa kali udah? Ini perdana ini. Perdana ini? Perdana. Oh. Yang blok ini perdana. Ini perdana. Tapi yang tahun kemarin keluar ada beberapa pohon kan pas acara Februari itu yang seminar kan? Iya. Ada keluar buah. Tahun ini kayaknya nggak ada. Oh, libur ya? Nggak tahu tuh kenapa. Padahal perlakuan sama yang ini yang Kayaknya istirahat dulu deh. kayaknya. Nah, malah yang ini nih yang nggak masuk generatif Ini? malah keluar. Oh, ini kemarin nggak masuk? Nggak masuk sedikit. Kayaknya Kena ini ya, kena towel gitu. towel ya. Dia ngiri juga lihat kemarin temannya berbuah. Untuk pembuahan gimana nih? Ini sulit generatifnya. Sulit ya? Agak sulit generatifnya. Sama kalau dari Mas Yanto kan buahnya cenderung bener wangi musangking. Kadang-kadang di sini masih kurang wangi kuning gitu. Oh. Banyak revisi lah nanti. Tapi memang masih buah pertama ya? Mudah-mudahan nanti mungkin buah kedua. Ada. Tahun berapa ini mulai ditanam? Kita petani generasi Covid. 2019. 20-an. Oh, masih baru 4 tahunan menuju 5 tahun nih. 4 tahun. Nah, ini udah ada yang berbuah kayaknya. 2 tahap berarti ya, 3 ya. 2 tahap. Buahnya bulat-bulat. Yang singkup juga banyak sana. Di bawah. Menurut Bang Piko gimana nih pertumbuhan tanaman musangking di sini? Cakep, Cakep ya? cakep. Semua sih, semua musangking. Tadi ada lihat bawor dan juga duri hitam, bagus. Pertumbuhan vegetatifnya bagus dan didukung yang mangkas juga udah cakep. Lihat arsitektur tanamannya udah bagus banget, cabangnya merata, space antar cabangnya udah bagus. Jadi saya kasih lihat yang apa? Yang saya cerita waktu di Jogja itu sortir bibit dari 300 bibit kan ya? Iya. Saya pilih cuma 39, itu lebih seragam daripada ini. Oh begitu. Yang notabene blok itu tanamnya itu Januari baru 3 tahun. Baru 3 tahun tapi tanamannya udah besar. Ya pohonnya udah lebih besar dibanding yang di sini. Oh. Cuma jarak tanam yang sana itu cuma 9. Kira-kira itu pengaruh dari bibit atau dari tanahnya? Saya rasa lebih ke bibit. Bibit ya. Karena dari 10% itu yang saya ambil ya yang saya tanam.
Kalau yang di sini dulu bibitnya bagaimana? Nah, ini kebanyakan dongkelan. Oh, dongkelan. Itu yang kaki 3 tuh saya beli 1,5 juta tuh. Ini 1,5 juta. Ya, pokoknya yang kaki 3 itu kaki 3. Oh, itu rata-rata dongkelan. Ya. Panterback. Kalau yang gede-gede yang di bawah ada yang dongkelan, ada yang baby. Nah, ini baby. Oh, ini baby. Ini kelihatan kok kalau kayaknya yang lebih kan enakan cabangnya lebih kan. bagus ya. Berarti ada saran dong buat penanam nih. Ya, bibit kecil aja lah. Bibit kecil aja ya. Nggak usah ngejar cepat berbuah gitu ya. Dulu yang dongkelan itu 7 bulan kita Recovery-nya. beli dari salah satu YouTuber lah. Oh, 7 oke. bulan itu nggak ada karena kan dongkelan baru kan. Dongkelan baru datang sini rontok. Kebetulan dulu tuh kemarau 4 atau 6 bulan dulu. Iya. Ya kisahnya nggak jauh-jauh amat sama Haji Abun ya. Kurang lebih kalau Haji Abun lebih ekstrim karena 1000 pohon mati kan. Iya, 700 kalau nggak salah kemarin cerita. Kalau saya belum lah kalau 700. Ya rata-rata kalau di sini ambil dari dongkelan gitu ya. Rata-rata kan dulu kan image-nya pengen cepet buah. Besar, Cuma berbuah. pas makin kesini kok pembentukan cabangnya repot. Iya. gitu kan. Banyak repotnya. Salah satu salah kaprah budidaya durian kita itu. Dulu memang karena orang berpikir membesarkan bibit durian itu lama banget. Karena kan semua orang berpikir kalau nanam durian itu lama dan memang iya yang secara alami di hutan. Habis itu orang berpikir supaya cepat bagaimana? Tanam bibit besar. Oke. Bibit besar gimana caranya? Didongkel. Banyak Padahal ini sekarang di sini. apa? Kena angin tuh yang dongkelan tuh banyak. Roboh ya. Karena Miring-miring gitu. sebenarnya tidak pernah benar-benar recover. Iya. Jadi, iya. Jadi kalau dia tanam dari awal dari bibit kecil itu akarnya sudah settle berbarengan sama pembentukan ke atasnya. Jadi bagus. Dulu 2020 tuh ada satu pohon, nanti kita lihat juga. Satu pohon yang memang polanya itu udah ada sedikit busut. Iya. Kalau yang ini kan busut karena terpaksa. Nah, di bawah itu ada satu pohon yang memang udah busut dan pohonnya paling gede di sini di situ. Paling bagus. Paling bagus. Dari awal berarti memang tidak menggunakan busut ya. Enggak ada. Cuma yang pola gali itu menurut saya lebih menyesal saya karena makin tahun kan ke bawah kan ya. Iya. Ke bawah turun akhirnya si mangkal batang itu kekubur sampai 20 cm, Pak. Hmm. Kadang-kadang kan anak-anak yang kerja kan main Dimasukin tanah, gitu main ya. tanah gitu kan. Tiba-tiba tanahnya jadi begini. Ya. Dan akhirnya Cangkok. akar-akarnya ini Cangkok, terkubur Pak. gitu Iya. ya. Pokoknya juga jadi kecangkok. Ya. Tumbuh akar barunya juga lama. Berarti gitu. View-nya cakep, guys. Nah, ini dia. View-nya luar biasa nih di Ciamis. Ini masuk Ciamis atau Tasikmalaya nih, ya? Tasik Kabupaten. Oh, masih Tasik Kabupaten ya. View-nya asik-asik, Bang ya. Asik. Pohonnya cakep, view-nya asik. Nah, di sini kebanyakan dongkelan nih. Nih. Dongkelan. Wow. Nah, ini baby, kelihatan kalau baby. Bagus ya pertumbuhannya ya. Baby, justru ini tanamnya dia lebih apa? Umurnya lebih muda dibanding yang dongkelan. Terakhir-terakhir gitu ya. Ya. Nah, ini segitiga begini malah kecil ya. Ini ya. Nih dongkelan bawor. Dari Banyumas atau Magelang? Magelang kayaknya. Magelang ya. Kan stylenya yang cungkring Oke. kakinya. Tinggi. Iya, tinggi. Kaki Ini tinggi. dongkelan. Ini dongkelan. Tadi Om Piko bilang jauh ya yang recommended ya. Kita sama amino. Oh, bukan ini, bukan soilnya siapa? Oh ya, ada beberapa yang episoil. Aduh, kelihatan Ya. grafiknya sudah biasa stres. Stres tapi tiba-tiba ada lagi. Heeh, Itu itu ya. episoil bisa ditungguin 2 minggu juga keluar. Episodenya kocor, Kocor 4 gram. GA-nya semprot. Nah itu 2 kalau misalkan sama GA sama asam amino nggak kena, apa nggak terubus, baru opsi terakhirnya gitu. Malah episodenya oh, yang opsi terakhir malah yang Episoil. Ini daun apa? Nih kebunnya AA luas sekali. Ada 20 hektar. Tanahnya gembur, Bang ya. Renyah. Musangking.
anak orang nih. Ini apa yang di TW nih? Bawor? Ini teh. Nah itu apa yang kayak belimbing itu, montong Kani, hijau. kani. Ya, montong hijau. Cuma di sini jadi nggak ada isinya. Hah? Kulit doang. Nggak ada isinya? Kulit doang kayak Loh. belimbing. Terus kok segitu tinggi nggak di bawahnya? Iya sih. Mending TW bawah lah. Nah, iya, yang tersisa banyak banget gitu. Nah, boleh itu semua itu mah. Nah, ini yang newe kurang ajar nih. Ini mah di TW ini apa nih katanya? Kacau ini. Kalau hokot pusing aku di bebejan itu di situ kan. Pakai tak tinggali atuh maneh teh meunang. Atuh mana yang cek yang Ini TW apa? Enggak salah, yang newe kan lagi ngajarin ini katanya ini bawor kata dia. Oh. Ini apa, Om? Nah, ini yang Jawi Super bukan? Rezeki ya. Biasanya tapi Bang, tanah merah itu jodohnya ini. Iya, iya. Kalau tanah hitam Ini nggak. apa sih namanya? Fosfat Ngerti ya. juga. Bukan fosfat. Lebih kapur malah. Ini tanah berkah ya. Dia batu muda, banyak mengandung mineral. Ini kayaknya bagus dari awal. Kacau, Pak. Kan saya sistem lobang dulu nih pertama. Lobang terus kita paksa buat jadi busut gitu kan. Bayangin orang yang terlibat. Ya setahun setelah tanam baru kita udah kenal Pak Iwan ya waktu itu. Baru itu 2 tahun lah, 2 tahunan baru lubah. Ada kok dokumentasinya saya. Kenapa tambah hebat lagi? Karena biasanya pohon sebagus ini biasanya dari awal sudah bagus. Karena bentuknya bagus. Adaptasinya cepet ini. Jadi cepet, waktu perbaikan itu cepet. Dulu nggak bagusnya kayak apa emang? Pelan tumbuhnya atau Kuning, daunnya sering kuning. Daunnya sering kuning terus dia nggak sepanjang ini dan selebar ini. Cenderung lebih kuntet. apa? Yang Stagnan-nya terasa aja paling beda. 6 bulan mas stagnan. Dulu setelah ini nih, dulu kan kekubur sini nih. Kubur kita kupas, stres nih. Stres. Nah, dari situ alhamdulillah pH cenderung stabil gitu. Nah, sama ini Ini dapat dari mana? ini sini dekat dalam sini. itu kan? Kapur, Gampang. gamping. Di sini ada tambangnya. Dekat. Murah lagi gitu dibanding dengan dolomit. Ini gunungnya itu kan? Yang tadi ya. Kita lewatin. pH-nya 13 itu. Hah? 13 guys. Ini mah basah. Basah. Bahasanya Namanya gamping ya basah lah. Iya tapi 13. Tapi ke Cepet. tanah Cepet ya, cepet ini pulih ya. Cepet pulih. Ya saya rasakan udah 2 tahun kita nggak pakai. Hmm. Nggak pakai dolomit. Berarti itu. Ini berapa bulan sekali? malahan kan Kalau ini hujan aja, keseringan kalau udah kasih pH drop. dolomit Oh, mulai gitu. tanah ini. Kalau pakai kapur enggak? Enggak. Nah ini Om, ini apa Om? Mumpung ada kesini nih. Bisa cepet pemulihannya. Nih. 4 tahun. Nah ini Om lagi buah. Mana ayam buah? Nah ini dipertahanin kan 4 dahan. Iya. Coba beda nggak Om? Beda apa sama? Beda. Beda ya? Iya. Bener ya? Beda ya? Beda. Tuh itu ada buah tuh apa tuh? Mas Alif bilang katanya si Tokong. Orang Bogor nggak kenal. Ada yang bilang Thailand katanya, tapi kok buahnya gitu loh. Kata Bu Sigit lokal. Kalau Ini dari Jawa Tengah ini. Tegal, Tegal ya. Tegal total dari beli 45 bibit, 12 seperti ini. 12 seperti ini tapi atasnya udah saya TW ini. Udah TW pakai ya. Mas Muar. Kalau ini pas banget ini. Kalau oke masih bisa dipertahankan, kalau enggak dipotong cabang terbawahnya masih, Masih oke ya? Yang tadi ketinggian yang Yang kita ikut tingginya. Nanti kalau yang itu nggak bagus kan mau dipotong. Dihitung aja nih, sudah ada buahnya kok tinggal di review. Cuman dulu ada berbagai macam orang nyebutnya montong padahal bukan. Semua bibit dari Bogor waktu itu ditanam di Jawa Timur. Itu kebun durian komersil tertua di Malang lah. Itu berbagai jenis montongnya, semua disebut montong. Tapi yang benar cuma satu gitu loh. Sisanya berbagai macam bentuk dan seringnya nggak matang. Nah, ini yang termasuk yang itu apa bukan kita lihat aja malah. Tinggal tunggu 2 bulan lagi.
bawa MTS. Oh, pocking satu titik bayar 25.000-nya. Mendingan sendiri gitu kan. Ceritain dari paling bongsor karena dia udah busuk dari awal. Oh, ini. Ya, kalau ini kan busuk dipaksa semua kan. Yeah. Makanya tanahnya pada turun tuh kan. Kalau ini sama Anaim dulu busuk dari awal. Bang. Sama umurnya. Wow. Bercabangannya keren banget, ah. Mekar gitu ya. Kokoh. Ini emang dari awal udah busut ya? Udah, dari awal udah busuk. Wow, bunganya juga bagus. Buang aja tuh satu, ah. Mana? Ganggu. Yang mana? Ini casing. Ya, Woi. ini produksi sendiri. Oh, ini produksi sendiri casingnya. Ya, dari kayu rusak. Oh. Wah, Biarin aja. Kayaknya kurang itu. kurang ya. Ini baru tanam ya, Oci. Ini kayaknya D168. D168. Karena di sini banyak peminatnya. Oh gitu. Iya. Ternyata. Saya kan ada satu yang berbuah sini yang punya tempat. Supaya mengurangi ini pecah ya Om. Nih. Humus itu nggak bisa pecah. Ini penanaman dengan sistem busut dari awal. Cuman kalau itu juga bagus karena Keren banget nih. cara dia menahan nutrisi itu bagus. Kalau itu. Ini umur berapa? 4. Ini 4 tahun setengah. Maret itu 4 tahun. Wih, gila. 4 tahun setengah nih. Gila, tanahnya apa orangnya yang bikin ya? Iya. Wow. Karena tanahnya memang juga ada mulutnya kali. Pas di bagian Cuma yang kita rasain itu semenjak pakai full karena blok ini teh nah 2 tahun lebih lambat dibanding blok yang tadi saya ceritain. Nanti sambil pulang kita mampir dulu. Nah, kalau itu udah ada dimulai 6 bulan sekali itu 100 sampai 200 kilo. Kalau ini baru 2 tahun setelah itu rutin, ini baru dikasih. Nah, tabur atasnya pakai guano sekarung. Cuma kayaknya masih kurang ya kayaknya gitu kan. Kurang. Karena guano kita di sini bisa dapat murah. Bulan paling cuma dapat 1 ton ya. 1 ton lah. Bulan dapat 1 ton lah. guano campur cacing gitu. Karena guano Perbandingannya berapa persen Om? Misalkan cacingnya 3 apa guanonya 1 gitu atau